Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja, Ayah. Ke Ragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja? Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek. Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai, pantai. Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek. Siti seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah, Ayah. Aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih, Ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik. Sudah menjadi budaya kita sebagai warga negara Indonesia bahwa musyawarah merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Keputusan dari musyawarah akan menjadi mufakat dan harus dipatuhi oleh setiap anggota musyawarah. Dan tentunya hasil dari keputusan tersebut harus menampilkan rasa keadilan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai, ciri-ciri, prinsip-prinsip tata cara musyawarah, baik tata cara peserta musyawarah, tata cara mengeluarkan pendapat, dan sikap kita dalam bermusyawarah. Pengen tahu? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Nilai-nilai musyawarah. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan merupakan pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nilai ini mengartikan bahwa setiap anggota bebas mengemukakan pendapat dan tidak ada paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Nilai ini merupakan sikap untuk selalu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Dan yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam artian, setiap peserta harus lapang dada, menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat dengan penuh tanggung jawab. Nah, sudah paham kan adik-adik? Yuk kita ke ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat diantaranya sesuai dengan kepentingan bersama, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip musyawarah? Dalam pelaksanaan musyawarah, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip musyawarah. Di antaranya, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Peserta musyawarah
harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut: mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara, berbicara setelah dipersilahkan, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai, bersikap sopan, dan suara cukup jelas. Sedangkan sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut: menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, sudah paham kan? Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.